permasalahan-permasalahan baru lagi ke depannya. Setuju, Ji? We are in my room. Ji, untuk pelajaran kita semua, Ji, cerita sedikit, Ji, tentang tadi Ji berkata bahwa tertipu mengenai villa dan apartemen, Kondotel juga. kondotel. Iya. Coba cerita sedikit, Ji. Seperti apa kejadiannya dan kenapa bisa tertipu? Mungkin teman-teman sebali tahu kali ya, karena yang beli itu juga teman-teman semua kan. Dan yang beli itu juga banyak teman-teman. Nah kebetulan saya paling banyak punya unit di situ, kurang lebih 22 unit, termasuk kondotel, termasuk juga residen. Nah di situ saya beli cash waktu itu, saya percayakan sepenuhnya kepada notaris. Beli cash yang belum ada bangunannya, Ji? Itu kan sudah 90%. Oh, oke. Sudah 90% saya beli cash waktu itu, ada beberapa unit mobil juga saya kasih, dan di situ saya percayakan kepada notaris. Dan saya juga sempat ketemu notaris, Bu Notaris, kita beli unit dengan sebanyak ini, kira-kira menurut Bu Notaris aman nggak? Aman. Ya saya juga percaya aja. Nah akhirnya begitu saya dilihat beli banyak oleh teman-teman banyak yang beli. Akhirnya saya beli begitu, pertama saya beli 10 unit. Terus karena mulai besoknya teman-teman dengar, teman-teman banyak ngambil kurang lebih 48 unit, tapi bagi teman-teman semua. Akhirnya saya nambah lagi 10 unit, ya kan ada ambisi juga kan. Okay. Akhirnya punya 22 unit. Di kemudian hari, ya Tuhan berkehendak lain. Akhirnya sampai sekarang kan hotel itu ditutup kan. Wow. Pak Arto pasti tahu kan dulu Jimbaran View itu kan gitu. Nah sampai sekarang, kalau ditutup seperti itu yang rugi kan kita semua. Iya, yang rugi kita semua. Ya kalau bisa. Ya kalau dari saya pribadi sih cari jalan keluarnya lah, cari jalan keluarnya. Kalau saya pribadi nggak akan nuntut, kalaupun bisa diselesaikan, kalaupun uang saya balik, saya nggak akan saya minta uang itu, bagikan aja kepada masyarakat yang tidak mampu. Wow. Artinya kalau dinilai uang, unit yang saya beli itu nilai uang sekarang itu minimal 20 M. Total nilainya kemarin 20 miliar. Ya anggap aja 20 M. Iya paling murah-murahnya 20 M lah. Tahun berapa, Ji? Mungkin 3 tahun yang lalu. Nah kalau unit itu bisa diselesaikan dengan kita baik-baik, kita ketemu semua, dan saya pribadi di hadapan teman-teman semuanya, di hadapan mungkin dari apa yang ngambil hotel itu, uang saya berapapun nilainya nggak usah diserahkan ke saya, sumbangkan semua ke panti asuhan. Gitu. Iya kan saya nggak ambisi. Artinya saya udah pasrahkan. Oh ini bukan rezeki saya. Ntar dulu, Ji. Itu 3 tahun 2018. Ya 2017 lah paling 2017. tepatnya. 20 miliar banyak loh, Ji. Krisna tidak oleng waktu itu. Cash loh, Ji. Ya karena kan itu kan uang dari keuntungan perusahaan juga kan. Oh. Iya berarti perusahaan kita selama sekian tahun itu berat bekerja untuk membeli kondotel kan. Tetapi begitu beli kondotel ya kenalah 20 M, berarti Tuhan belum ngasih kita rezeki. Artinya singkat cerita, kita tuh jangan terlalu ambisi. Ji tahu tertipunya tahun berapa? 2017. Gimana, Ji, perasaannya waktu itu? Biasa aja. Yang benar. Saya orangnya apa ya? Ya sudah gitu. Bukan hanya itu aja, villa saya beli cash juga kok. Di Canggu itu 2017 juga 2,2 M. Udahlah kalau udah situasinya. Tapi barang ada? Enggak ada sampai sekarang. Barang ada tapi uang sertifikatnya masih di bank. Wow. Barangnya semua ada, tapi sertifikatnya semua di bank gitu masalahnya. Nah karena kondisinya udah gitu ya udahlah. Dipaksain juga nggak akan kembali. Tidak mempengaruhi pergerakan bisnisnya di Krisna? Ya kita juga beli sesuatu tidak memaksakan kehendak sampai meminjam uang di bank untuk beli sesuatu gitu. Saya minjam di bank kalau untuk ekspansi perusahaan. Saya membeli sesuatu di luar perusahaan, kalau ada uang lebih saya beli cash. Gitu. Wow. Sepanjang kebutuhan perusahaan kalau untuk ekspansi, ya kan itu menghasilkan. Ya saya beli. Kalau dibutuhkan pinjaman bank ya pinjaman bank. Ya, tetapi kalau jujur ya kita modalnya dari nol ya tetap aja pakai pinjaman bank sampai sekarang. Ya tetapi berandai-andai kalau uang itu kembali 20 M buat untuk di bank kan lumayan. Betul. Tapi udah lupakan biar enggak jadi stres.
Itu yang susah. Pesan moralnya, minjem uang di bank boleh, akan tetapi untuk ekspansi perusahaan. Iya. Kalau mau beli properti itu kan ada rumah, mobil, Iya. harus keuntungan perusahaan. Iya, dengan perusahaan. Berarti cash money. Yes. Kita beli mobil nyicil, Ci. Iya. Nah, kita juga ada nyicil, ada lunak. Ada, Ci, ya? Iya. Ada yang dicicil, ada yang juga cash. Kalau misalnya gini, beli mobil itu kan ada yang sifatnya kalau nggak kenal baik kan cash atau kredit. Kalau kita udah biasa beli mobil, itu kita bisa bayar 10 kali. Kalau Ji bisa beli mobil nih sama temen nih, kalau beli di Jakarta dengan harga 1 M, bro, situasi pandemi lo bro, uang sih ada, tetapi kalau pakai beli mobil, perusahaan saya terganggu. Biar sama-sama jalan bro. Bali kan 80% karena dari kehidupan dari pariwisata. Tolong kasihani saya ingin beli mobil tapi bayarnya 10 kali. Kita bayarnya 10 kali, 100 per bulan. Nah, kan nggak terasa. Diizinkan. Apa adanya aja. Wow. Kalau pas ada rezeki lebih, ya sebelum 10 kali udah kita lunasi gitu. Dalam kuncinya komitmen sih. Komitmen, Ji, ya. Dalam perjalanan, Ji, yang saya tangkap ini kesederhanaan, kejujuran, merangkul, apa adanya. Ya. Itu dalam pewahyangan tokohnya siapa, Uning, Ji? Krishna. Krishna. Nah makanya saya nggak tahu itu Krishna dalam pewayangan itu adalah bijaksana kan itu ya. Betul. Nah karena saya sering dikasih cerita sama Pak Siddhartha dari buku Sara Sabu saya, Ajik, secara tidak langsung kamu itu sudah menjalani semua ini. Karena apa? Dari nama Krishna. Krishna itu dari sejarah pewayangan bijaksana. Kamu sekarang harus bawa nama itu. Gitu. Nah, akhirnya saya sedikit tidak bawa nama Krishna, bawa branding Krishna itu, jadi saya harus berbuat sesuatu yang lebih baik. Gitu. Makanya lebih baik saya dibohongin, lebih baik saya ditipu daripada saya menipu orang atau membohongi orang. Gitu. Kan gitu. Wow. Iya, kalau saya ditipu kan lebih enak ditipu atau ditipu atau dibohongi daripada saya membohongi atau menipu. Kalau saya keluar kan kemana-mana bebas. Bagi yang menipu saya, begitu ngelihat saya langsung kabur ya kan. Betul. Ji, izin, Ji. Ya, lupa. Silakan minum. Lupa, Ji. Ji, 2017 Krishna mengalami, bukan Krishna lah, Haji sendiri mengalami yang namanya perjalanan ditipu orang. Akan tetapi J ikhlas dan tetap berjuang dalam membangun bisnis. Ya. Kapal ini begitu besar, J. Ya. Krishna. Tenaga kerja berapa sekarang, J? 2.500. 2.500 orang ada di tangannya, J. Berarti nyawanya J ini 2.500 orang loh, J. Iya, makanya saya kemanapun pergi, selalu saya ngambil sikap yang betul-betul saya membawahi karyawan 2.500 karyawan. Iya. Kalau saya ke daerah ini, rasanya nggak benar, nggak boleh. Saya harus pilih-pilih kemana saya harus pergi. Gitu. Artinya mana yang harus saya ikuti, mana yang harus tidak saya ikuti. Gitu. Karena saya membawahi karyawan 2.500 karyawan. Kalau saya mengikuti itu teori, J. Apa? Kenyataan J off-road gimana, J? Off-road kan tidak terlalu ekstrim. Oh, tidak. Artinya kalau off-road yang sifatnya udah ekstrim, saya pura-pura ekstrim aja. Gimana tuh, J? Ya, tapi kan slingnya udah dipasang duluan. Tolong dong kalau misalnya gini, off-road kan itu udah sekian derajat ketinggian kan sangat ekstrim nih. Oke. Teman-teman kan nggak pakai sling kan, dia udah ada yang ingin mencoba adrenalinnya dia. Ji tetap naik, tetapi saya minta bantuan sling untuk jaga-jaga di hal-hal terjadi gitu. Tolong saya bantu cadangan untuk pasang wind. Artinya di sesuatu hal urgent yang emergensi yang terjadi, misalnya pohon itu tumbang atau apa, mobil itu kejatuh, masih ada ganjel yang di pohon yang sebelah gitu. Iya, tetap kita meskipun tidak tamat, meskipun kita S2, SD, SMP tetap cerdik kita. Iya, akalnya tetap jalan. Boleh tidak sekolah, tetapi akal harus cerdik. Akal sehat harus jalan. Harus cerdik. Iya. Badai yang paling berat, J. Semua orang kita tahu, dan itu adalah badai dunia. Pandemi. COVID-19. Iya. Apa yang J lakukan, J? Pandemi pas bulan Maret hari raya Nyepi, besoknya lockdown langsung. Kan gitu kan? Betul.
Bulan Maret, Ji? Ya, Maret 2020 hari raya Nyepi. Besoknya langsung nyepi kedua kali. Baru kali ini ada nyepi 2 kali kan. Betul. Langsung lockdown bulan Maret. Terus karyawan kita rumahkan 2.000 karyawan. Bulan Maret itu udah langsung merumahkan karyawan 2.000 karyawan. Bulan Maret saya berpikir, wah paling bulan 4 udah buka. Bulan 4 malah belum buka. Langsung dirumahkan juga. Langsung dirumahkan. Karena tutup ya. kan. Tutup, yang masih kerja 500 orang, cleaning service, engineering atau apa kan, tukang Maaf, Ji. kebun. Waktu itu Krisna punya utang. Krisna memang punya utang sampai sekarang. Masih punya, Ji? Masih punya. Ya. Ratusan miliar kita punya utang. Wow. Iya. Ratusan miliar punya utang, tapi kalau dihitung aset, satu outlet aja kita jual selesai. Oh. Ya kita juga berhitung kan. Oke. Berhitung. Terus, Ji? Nah, ternyata bulan April pandemi makin menggila. Bulan 5 saya sempat ke psikiater. Iya jujur. Saya sempat ke psikiater, stres, saya psikiater. Ya setelah saya psikiater, psikiater kan cuma ngasih masukan, begini. Saya harus ngambil sikap sendiri. Gitu. Akhirnya bulan 5 kita pilih beberapa tim yang mau ikut tanpa digaji. Ayo kita pulang tanpa kampung. digaji, Ji? Tanpa teman-teman siapa yang mau ikut Ji, kita butuh 12 orang. Yang mau ikut Ji, ayo kita pulang kampung. Nah, setelah di kampung apa yang kita lakukan? Ya kita jalanin aja dulu. Pulang kampung kemana, Ji? Singaraja. Singaraja kita ya jujur kita punya beberapa aset tanah di Singaraja yang sebelum pandemi kita ndak keurus lah. Artinya nggak sampai ya terbengkalai lah. Nah, setelah pandemi kita turun sama 12 tim, ada 12 orang. Nah, disitulah kita melihat ada lahan kita yang 23 hektar pinggir pantai. Nah, di situ memang tempatnya itu lahannya itu berpasir. Nah, saya minta sama pertanian ini cocoknya untuk apa? Kacang. Nah, kebetulan kan kebutuhan kacang kita tinggi, kacang tanah. Untuk di Krisna kan tinggi. Ya udah kita coba aja tanam kacang tanah. Tanam kacang tanah, kita beli traktor, kita beli cangkul, lengkap lah semua. Yang pakai traktor juga kita, yang pakai nyangkul juga kita gitu. Nah, di situ coba dibudi juga teman-teman. Masa seorang pengusaha Krisna mau bertani? Ya kita memang latar belakangnya orang tua dari petani, orang kita biasa ke sawah. Bertani kacang, ya? Iya, bertani kacang kita bulan 5, bulan 9 panen. Artinya mupuknya juga sekedar gitu. Artinya berarti Ji, bertani kacang itu karena kondisi tanah saat itu di sana itu cocok ditanam kacang. Karena kan berpasir. Hanya untuk itu aja pikiran Ji waktu itu. Tidak ada Ji pikiran hasil kacang dan lain sebagainya, tidak ada. Saya hanya berpikir waktu itu pulang kampung daripada di Denpasar tidak ada kerjaan, toko tutup, ujung-ujungnya bisa ribut sama keluarga, nggak ada penghasilan. Ji nanam kacang. Lebih pisah keluarga dulu, menghilangkan stres. Akhirnya kita kembali ke alam nanam kacang bulan 5, bulan 9 panen. 9 panen, yang datang tahu nggak? Bu Gubernur. Pak Bupati. Itu 23 hektar ditanamin kacang? Enggak, kita nanamnya baru 4 hektar waktu itu. Nah, waktu hektar. Nah, yang datang waktu itu adalah Bu Gubernur, Pak Kapolda, Pak Bupati, Pangdam. Kan jadi semangat nih, gila. Kita hanya nanam kacang loh, yang datang cuma Bu Gubernur, Pangdam lagi, sama Bupati. Setelah itu panen yang pertama. Panen yang kedua, yang pertama panen yang pertama. Yang kedua, baru kita kolaborasi sama TNI. Akhirnya buatlah ketahanan pangan. Yang bertani siapa di sekarang? TNI sekarang. TNI sama Krisna kolaborasi. TNI-nya yang bertani, lahannya dari kita. Gitu. Luar biasa. Iya, tapi luar biasa berkolaborasi. TNI. Iya, kolaborasi. Iya. Nah, setelah itu kita yang kedua udah TNI yang nanam. Nah, disitulah dari hasil panen kacang itu, ya di masa pandemi kan nggak mungkin laku dijual. Udah 50% kita sumbangkan ke masyarakat. 50% lagi kita coba-coba nih buat produk kacang nih, produksi sendiri di Singaraja. Produksi lah, kita cobain, tester, review. Udah buat packagingnya kacang aji. Akhirnya buatlah namanya kacang aji. Wow. Itulah cikal bakal pertama buat produk di masa pandemi. Nah, setelah kita buat kacang aji, kita buatlah pai susu aji. Kenapa Ji pai susu? Karena kan kita ngelihat peluang di saat pandemi itu kan nggak ada kerjaan nih. Udah buat aja kebutuhan Krisna yang dibutuhkan seperti biasa sambil menunggu pandemi ini selesai. Ya kita belajar interview. Kenapa kebutuhan Krisna pai susu? Pai susu kan tinggi penjualan per hari di Krisna. Krisna itu satu hari. Di awalnya dulu pikirannya aja. Karena memang di Bali itu yang ciri khasnya di Bali kan, kalau di Bali kan pai susu. Pai susu. Orang ke Bali itu pasti beli pai susu. Makanya siapa yang ke Bali orang pandemi aja? Nah, kita waktu itu kan hanya membuat produksi, buat nge-review, buat tester. Artinya buat pabrik, artinya kita buat usaha kecil-kecilan. Nah,
Ayo kita buat, kita pakai susu yuk sambil menunggu pandemi ini selesai. Berarti selama pandemi ini apa yang saya buat produk-produk itu hanya mereview dan bagaimana kualitas rasa. Nah sambil juga mulai pakai jualan online. Nah yang lain kan pada tutup, kita udah bisa jualan online waktu itu. Nah bayangkan waktu sebelum pandemi kita nggak pernah tahu namanya online. Semenjak pandemi itu kita belajar online, ternyata 100 juta per bulan. Wow. Gila nggak? Itu jualan Kue aja. Kue yang susu produk, aja? iya produk sendiri, yang lain-lain pada tutup kan. Nggak pakai susu ada banyak Oh, varian yang lah. lain, Nah, sampai iya. saat ini kita ada 14 varian gitu. Nah, kok laku gitu? Laku. Nah, akhirnya pandemi semakin seperti pandemi kan dianggap itu jualan online lebih banyak orang di Bali beli apa di luar Bali? luar Bali kita kirim. Dikirim. Kita kirim. Nah, itu paling enggak kan ada income masuk setiap bulan kan. Betul. Setiap hari dibandingkan dengan lockdown sebelumnya gitu. Saya disitulah saya berpikir, Hasil panen kacang? kenapa? Hasil panen kacang yang kemarin dihasilkan Ika? Itu bagi produksi kacang ajik. Dan kacang itu dia bisa bertahan 2 tahun. Oh, lebih awet. Iya, maksudnya kacang hasil panen dikeringkan. Kalau sudah kering dia bisa bertahan 2 tahun. Nah, setelah diproduksi jadi kacang bisa dijual di sana itu bertahan 6 bulan. Wow. Ya, makanya saya yakin aman lah itu. 2020 udah aja. 2022 aman, keluar dari krisis, bisa krisis. 2022 malah produk kita yang paling laku di Bali. 14 varian. Pai susu aja. Susu aji, Bali banana crispy, Bali durian crispy, bakpia aji, pia kukus, minyak aji, apalagi lah lupa. Wow. Gitu. Inovasi, kreativitas, dan mau mengerjakan, Ji. Iya. Gitu. Tidak banyak loh, Ji, pandemi bisa seperti itu. Ya, Nanam makanya. kacang ke kampung, Ji. Ini orang Bali satu-satunya Ji. Orang satu-satunya orang paling langka di Bali ya Ji. Yang paling banyak inovasi di masa pandemi. Nanam kacang di Denpasar sudah ada Ferrari kan, Ji? Wah, Sudah ada Ferrari kan? Udah ada banyak mobil mewah waktu itu kan? udah. Dan ke kampung nanam kacang. Nanam kacang. Mobil masih banyak. Dan di masa pandemi nggak pernah pakai mobil mewah kita. Malu. Iya, malah lebih sering bawa kacang. Kesederhanaan berpikir, apa adanya, ketekunan, terbuka, jujur. Itu sosok Ji Kresna. Dan yang paling mesti kita ikuti adalah dan tiru gaya yang tidak lazim dilakukannya. Apakah itu? Marketing dengan cara berbagi. Sebuah keanehan tetapi keberhasilan yang sudah dijalankan. Banyak hal yang bisa kita petik pada hari ini, banyak hal yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat, sahabat dunia. Sebelum kita akhiri, Ji, ada hal-hal yang Aji sampaikan untuk kita motivasi ke depan apa yang harus kita lakukan. Buat masyarakat semuanya, baik Bali dan seluruh Indonesia, yang paling penting itu hidup simpel sekali. Kalau mau berbisnis, hanya satu yang saya selalu terapkan. LTK, lihat, tiru, kembangkan. Wow. Lihat, tiru, kembangkan. Sahabat dunia, terima kasih banyak. Aji Cok, Kresna, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Iya. Sampai ketemu lagi. Dah.